warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di part yang kedua. Pada part yang kedua kali ini kita akan bahas tryout UTBK dari Pak Yanto untuk nomor 6 hingga 10. Dari itu, dimulai dari sekarang kita akan mulai pembahasan untuk nomor 6. Nah, pada soal yang nomor 6 ini diberikan soal berupa diberikan deret bilangan 3, 6, 12, 24, 48. Bilangan ke-6 dalam deret ini adalah, dari dalam deret ini yang sudah diketahui terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk dari itu, yang kita perlukan dalam pencarian bilangan ke-6 untuk deret ini adalah bilangan selanjutnya. Di sini telah kita temukan bahwa jarak dari 3 ke deret selanjutnya atau deret 2, 3 ke 6 adalah sebanyak 3 tambah 3. Kemudian 6 ke 12 bertambah sebesar 6. Pada deret 12 ke 14 atau deret 3 ke 4 bertambah sejumlah 12. Dan pada deret kelima atau terakhir yang telah diketahui dalam soal, jarak antara deret 4 ke 5 sebesar 24 ke 48 berjumlah sebesar 24. Dari sini dapat kita lihat juga karena jarak antar bilangan pada deret berbeda-beda, tidak konstan pada satu angka saja, kita bisa lihat kan jarak dari angka 3 ke 6 ini berkali 2. 6 ke 12 juga berkali 2. Begitupun selanjutnya pada jarak 12 ke jarak 24 dikali 2 juga. Maka dari sini bisa kita tentukan bahwa jarak dari deret bilangan berikut berjarak 2 kali. Maka jawabannya adalah 48 dikali 2. 48 dikali 2 sebesar 96. Dari soal juga, dari pilihan jawaban juga diketahui pada bilangan C bahwa jawaban 96 ada, maka 96 merupakan jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 7, soal selanjutnya atau nomor 7, diketahui sebuah bilangan deret juga sebagai berikut, yaitu 2, 10, 30, 68, 130. Yang ditanyakan mirip-mirip dengan soal di nomor 6, yaitu bilangan ke-6 dari deret ini ketika yang diketahui deret bilangannya berjumlah 5. Dari soal kita kan bisa melihat yang pertama, jarak deret yang pertama ini antara 2, 10, 30, 68, 130 berjarak 2 ke 10 itu kan ditambah 8. 10 ke 30 bertambah 20. Kemudian 30 ke 68 bertambah sebesar 38. Kemudian 68 ke 130 bertambah sebesar 62. Selanjutnya, karena jarak antar bilangan ini tidak konstan atau tidak punya satu angka yang sama, kita bisa lihat jarak dari yang ini, jaraknya deret bilangan berupa jarak deret bilangannya 8, 20, 38, 62 memiliki selisih. Jadi deret bilangan memiliki jarak, kemudian memiliki selisih. Selisihnya ini 8 ke 20 memiliki jarak selisih sebesar 12. 38, 10 ke
38 memiliki selisih sebesar maksud saya 20 ke 38 memiliki selisih sebesar 18, kemudian selisih dari 18 ke 62 sebesar 24. Nah, sama seperti jarak dan selisih yang saya urutkan dari nomor 1 dan 2, ini kan masih belum konstan, jadi kita masih belum bisa lihat kan berapa sih jarak sebenarnya. Nah, sekarang berarti kita cari lagi yang ketiga. Berarti ini tuh maksudnya pola selisih jarak dari deret bilangan. Lupakan saja kalimatnya yang membingungkan, langsung kita bahas saja. Yang kita ketahui selisihnya berupa 12, 18, 24. 12 ke 18 ini memiliki jarak atau pola sebesar 6 plus 6. 18 ke 24 memiliki pola sebesar 6 juga, ditambah 6. Maka bilangan ke-6 nya ini bisa kita tentukan dari rumus ini. Jadi urutannya itu 1, 2, 3. Jadi 1 saya kotai, ditambah 2 saya kotai lagi, ditambah 3 sama dengan pola selanjut. Kalau kalian bingung kok bisa, kita bisa ambil contoh pada yang deret bilangan sebelumnya. Yang 38 kita ambil contoh. 38 ditambah, oh ya, ini masih belum selesai ya. 1, 2, 3 ditambah lagi yang inti. Inti ini maksudnya adalah deret bilangan. Jadi 38 sebagai contoh, 38 ditambah 18 ditambah 6 18 tambah 38 itu berarti, sebentar ya, izin menghitung. 56 ditambah 6 itu berarti 62 ditambah 68 hasilnya 130. Sesuai kan? Maka kita bisa hitung pada deret bilangan ke-6 atau yang terakhir ini. Berarti 62 yang ini gimana ya? Saya kotai lagi deh. 62 ditambah 24 ditambah 6. 62 ditambah 24. Ini saya taruh samping ya, agak kecil. Maaf karena tulisan saya ternyata besar banget. Ditambah juga dengan 6. Hasilnya adalah 92. 92 ketika ditambahkan pada deret bilangan inti yang awal, yang kelima, 130 berjumlah sebesar 222. Kembali lagi ke soal, kita lihat nomor 7 ini ada kan pilihan jawaban 222, yaitu A. Maka jawaban nomor 7 adalah pilihan jawaban A. Oke, sekarang kembali ke nomor soal selanjutnya, yaitu 8. Mohon maaf. Nah, dari nomor 8 ini merupakan soal bacaan, yaitu dalam sebuah percobaan dadu, berapakah probabilitas untuk mendapatkan jumlah dadu 7 atau 11
ketika dua dadu dilempar. Maka bisa dibuat diketahui. Saya taruh di pojok. Diketahui. Mata dadu ini 7 atau 11. Jadi bukan keduanya, tapi bisa 7, bisa juga 11. Ketika dua dadu dilempar. Jadi kan ada 2 dadu. Nah, kita sudah tahu 7 atau 11 serta 2 dadu. Pertama-tama kita lihat berapa sih jumlah dadu yang menghasilkan angka 7 dari 2 dadu ini. Kalau 2 dadu untuk menghasilkan angka 7 itu kan bisa 1 dengan 6, terus juga 2 dengan 5, 3 dengan 4. Gitu pula sebaliknya dengan 4 dengan 3, 5 dengan 2, serta 6 dengan 1. Yang berarti kan sejumlah 6 kemungkinan. Selanjutnya kita lihat untuk berapa sih jumlah dadu yang bisa menghasilkan angka 11. Hanya ada 2, yaitu 5 dengan 6 atau 6 dengan 5, yang berarti memiliki 2 kemungkinan untuk kemungkinan untuk 11 angka 11. Jadi kita memiliki pengetahuan bahwa ada 6 kemungkinan untuk 7, untuk angka 7 yang diminta, serta 2 kemungkinan untuk angka 11 yang diminta. Nah, sekarang kita mengkombinasikan berapa sih banyak kemungkinan yang mungkin untuk mata dadu 7 dan 11. Berarti berapa banyak kemungkinannya itu kan ada 6 kemungkinan dari 7 ditambah dengan 2 kemungkinan dari 11. Yang artinya kita memiliki 8 kemungkinan untuk memunculkan permintaan dari soal. Saya kotai untuk bisa diingat. Untuk tahap yang keempat, sekarang kita lihat berapa sih banyak kemungkinan dadu itu bisa keluar untuk angka-angka lain, misal angka 2 kayak dari dadu 1 dan angka 1 itu kan totalnya 2. Berapa sih total kemungkinannya? Kan kita udah tahu kalau dadu itu kan kotak sih, punya 6 sisi. Punya 6 sisi. Di atas, di bawah, dan samping sejumlah 4. Berarti 6 dikuadratkan sejumlah 36. Kemudian sekarang baru kita bisa menjawab pertanyaan dari soal. Berapa sih probabilitas untuk mendapatkan jumlah mata dadu sejumlah 7 atau 11 ketika 2 buah dadu dilempar? Caranya, dari yang udah kita ketahui, kemungkinan yang diminta itu kan kita punya, dia bisa aja punya 8 buah cara buat nyari angka 7 atau 11. 8 diper kemungkinan-kemungkinan lain seperti angka 1 dengan 1 sebanyak 36. 8 diper 36 kan bisa dikecilkan.
dikecilkan menjadi 2/9. Oke, kita simpan dulu jawaban dari kita ini. Sekarang kita cek untuk nomor 8 pada soal, apakah punya pilihan jawaban 2/9? Wah, ada di pilihan jawaban A. Berarti pilihan jawaban A merupakan jawabannya. Oke, sekarang kembali pada pembahasan. Sekarang kita akan membahas untuk soal nomor 9. Nah, pada soal nomor 9 ini, dari soal berupa cerita, diketahui, langsung kita tuliskan, diketahui bilangan X dan Y itu real. Jadi X dan Y merupakan bilangan real, suku bilangan yang memenuhi. Jadi X dan Y ini bisa memenuhi rumus ini. X kuadrat ditambah dengan 4XY dikurang X kuadrat dikurang dengan 4XY kemudian ditambah dengan 4Y kuadrat sama dengan 0. Maka kita yang ditanyakan hubungannya X sama Y ini tuh apa sih? Nah, kan kita sudah tahu rumus ini. Rumus X kuadrat dikurang 4XY ditambah 4Y kuadrat sama dengan 0. Bisa kita tuliskan kembali, X kuadrat dikurang 4XY ditambah 4Y kuadrat sama dengan 0. Nah, dari rumus ini kita kan juga bisa melihat kalau misalnya rumus ini sama kayak X dikurang 2Y kuadrat sama dengan 0. Nah, kok bisa? Contoh, kita coba yang paling gampang. 2 dikali kuadrat dikalikan dengan X, berarti X kuadrat kan sama dengan ya X kuadrat. Terus kita bisa lihat min 4XY terus 2Y kuadrat. 2Y kuadrat itu kan 2 kali 2 4, sama kayak yang ini. Nah, udah, kita pokoknya tahu kan kalau misalnya rumus panjang ini yang diketahui dari soal sama kayak ini, diringkas gitu istilahnya. Nah, tapi kan mereka sama dengan 0 sih. Kita juga udah tahu kalau misalnya berapa kuadrat yang hasilnya 0 itu harus 0. Lah kenapa? Kayak contoh 1 dikuadratkan kan nggak mungkin 0. Jadi satu-satunya kemungkinan yang hasilnya 0 itu ya 0 itu sendiri. Maka dia bisa ditulis nggak usah pakai kuadrat. X dikurang 2Y sama dengan 0. Karena kalau dikuadratkan hasilnya 0 sesuai dengan yang diketahui dari soal. Nah, kita bisa memindahkannya. Kan X ini kan sudah positif di ruas kiri. Terus Y-nya negatif, 2Y-nya negatif
negatif 2Y bisa dipindahkan ke ruas kanan menjadi positif, jadi 2Y. Maka hubungannya berupa X sama dengan 2Y atau Y-nya ada 2. Mari kita lihat pada soal. Kita buka soalnya dan kita bisa melihat X sama dengan 2Y cocok dengan pilihan jawaban yang A. Yang A ya, bukan yang C. Kalau yang C ini ada negatif. Sedangkan dari pengerjaan kita kan udah tahu kalau misalnya min 2Y dipindahkan ruas kanan itu jadi positif. Maka untuk nomor 9 pilihan jawabannya berada cocok dengan soal merupakan pilihan jawaban yang A. Nah, oke. Pertanyaan yang terakhir pada pembahasan part kedua ini nomor 10. Sekarang kita akan bahas soal nomor 10. Nomor 10. Diketahui jika sebuah matriks A adalah matriks 2x2 dengan determinan negatif 6. Kita tuliskan saja diketahui. Saya tuliskan lagi di pojok. Isi diketahui A atau matriks A itu berukuran 2x2 ukuran ya. Saya tambahkan tulisan ukuran, siapa tahu nanti kalian bingung kayak apa 2x2. Nah, terus kita juga tahu kalau misalnya det dari A itu negatif 6, serta diketahui juga A jika dikalikan dengan B atau matriks A, kalau dikalikan sama matriks B itu sama kayak 3I. Lah, ini apa? Dari soal kita juga sudah diberitahu bahwa I merupakan matriks identitas. Gak perlu saya tulis, saya garisi saja. Nah, sedangkan yang ditanyakan, berapa sih determinannya matriks CB? Sedangkan bahkan kita belum diketahui kan, matriks B ini ukurannya berapa, apa, kita tidak diberitahu secara lengkap matriks B ini apa, tapi kita harus tahu berapa sih determinan matriks B dari soal. Nah, pertama-tama yang kita ketahui itu kan yang berhubungan sama B itu A dikali B sama dengan 3I atau 3 matriks identitas. Nah, hal ini bisa kita masukkan ke dalam A dikali B. Hasilnya itu kan matriks kan, matriks dikali matriks otomatis hasilnya harusnya matriks. Matriks K dikali A dengan matriks identitas I. Nah, kita kan udah nemu rumus ini kan. Terus maaf, dari soal kita juga mengetahui tentang determinan dari A. Maaf, kok miring sekali ya. Sebentar, agar rapi tak hapus dulu. Nah, ini kan matriks A determinannya negatif 6, ya kan teman-teman. Nah, kalau kita udah nemu rumus yang ini, yang A dikali B sama dengan matriks K dikali matriks identitas, berarti kita bisa masukkan jika kita mencari determinan A kali B, determinan AB itu sama dengan K kuadrat dikali
matriks idan. Determinan matriks identitas. Nah, kita kan mau cari determinannya B. Berarti kita bisa langsung masukkan, kan ini determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B, hasilnya K kuadrat determinan I. Nah, kemudian kita juga tahu determinan A itu kan negatif 6. Kita tuliskan negatif 6 dikali determinan B yang ditanyakan, hasilnya sama dengan K. K ini berapa sih? K ini kita kan juga sudah menemukan kalau A dikali B itu 3I. Berarti K ini berjumlah 3 kuadrat determinan I. Nah, saya tarik garis ke atas. Kan kita mencari determinan B, bisa kita pindahkan, kita cari determinan B. Karena kita tidak perlu peduli dengan I atau matriks identitas, jadi ini kita lupakan saja, kita coret, kita hapus, kita anggap dia tidak ada. Kita kan determinan B. Lah, terus negatif 6-nya di mana? Kali negatif 6-nya itu dipindahkan kemana? Nah, kalian harus bingung. Pertama, 3 kali 3 atau 3 kuadrat dari nilai K, matriks K yang kita temukan dari perkalian A kali B. 3 kali 3 kan 9. Berarti 9 determinan B sama dengan 9. Terus dibagi dengan negatif 6. Dari mana? Dari determinan A. Nah, dari sini bisa kita bagi dengan 3 menghasilkan negatif 3/2. Berikut cara sederhana menemukan nomor 10 dari saya. Tapi kita kan juga belum tahu, emang benar 3/2 apa 9/negatif 6. Mari kita cek. Nomor 10, pilihan jawaban dari nomor 10 yang menunjukkan negatif 3/2 atau 9/-6 tertunjuk pada pilihan jawaban yang ke A. Pada pilihan jawaban A menunjukkan jawaban negatif 3/2. Maka ini artinya ketemu, dapat tertemukan pilihan jawaban dari nomor 10. Berikut untuk semua pembahasan serta hasil atau jawaban yang sudah terverifikasi oleh Pak Yanto untuk tryout UTBK dari Pak Yanto yang lalu. Terima kasih, sekian saja dari saya. Selamat mengunjungi part selanjutnya oleh teman saya yang lain. Terima kasih.